Tahukah Anda bahwa di Banda Aceh ada sebuah kampung bernama Kampung Blower? Nama yang tidak biasa untuk Aceh, bukan? Tapi tahukah Anda asal-usul nama itu? Bukan dari Belanda, bukan dari Inggris, tapi dari nama seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Aceh pada abad ke-19, Avram Meyer Bolchover. Dan bukan hanya itu. Di kompleks makam Kerkhof Putjoet ada 4 makam dengan nisan bertuliskan Ibrani dan bintang Daud. Masih utuh, masih bisa dilihat sampai hari ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang Yahudi di Aceh? Apakah mereka mata-mata Mossad? Apakah mereka agen Israel? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Mereka bukan agen intelijen, mereka adalah pedagang. Dan jejak mereka di Aceh sudah ada sejak abad ke-18. Selamat datang di video spesial kali ini. Kita akan melakukan perjalanan sejarah yang belum pernah Anda dapatkan di bangku sekolah. Kita akan membuka lembaran lama tentang Aceh sebagai kota kosmopolitan, tempat berbagai bangsa bertemu, berdagang, dan hidup berdampingan. Kita akan membongkar, pertama, siapa Avram Meyer Bolchover dan bagaimana namanya bisa abadi menjadi Kampung Blower? Kedua, apa isi catatan Thomas Forrest, pelaut Inggris yang bertemu pedagang Yahudi di Aceh tahun 1775? Ketiga, siapa yang dimakamkan di Kerkhof Putjoet dengan nisan Ibrani dan bintang Daud? Keempat, apa bukti lain bahwa Aceh adalah pusat perdagangan dunia yang didatangi berbagai bangsa? Kelima, mengapa sejarah ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita? Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar akan membuka mata Anda tentang betapa kayanya sejarah Aceh. Sejarah yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Mari kita mulai. Tahun 1775, sebuah kapal Inggris berlayar menuju ujung utara Pulau Sumatera. Di dalamnya, seorang pria bernama Thomas Forrest tengah mencatat segala sesuatu yang dilihatnya. No ada Strangskislat, penjelajah dan penulis catatan perjalanan. Forrest bukan orang sembarangan. Ia adalah kapten kapal yang telah malang melintang di perairan Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Sa Yafse berbahasa Melayu. Ia dikenal dan dihormati oleh para sultan di kawasan ini. Ketika kapalnya berlabuh di Aceh, Forrest disambut oleh Sultan Aceh saat itu, Sultan Mahmud Shah. Ada dalam catatannya dia menulis sesuatu yang sangat menarik. Ia menyebut bahwa di Aceh, ia bertemu dengan seorang pedagang Yahudi tua. Namanya Abraham. Ia sudah menetap di Aceh selama bertahun-tahun. Dia berdagang rempah-rempah, kain, dan barang-barang berharga lainnya. Forrest menulis bahwa Abraham diperlakukan dengan baik oleh Sultan Aceh. Ia rumah, punya keluarga, untuk menjalankan usahanya dengan bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada diskriminasi. Ia hidup seperti penduduk Aceh lainnya. Ini terjadi pada tahun 1775. 190 tahun sebelum Israel berdiri. 250 tahun sebelum isu Mossad dan intelijen muncul. Apakah Anda menangkap maknanya? Jauh sebelum konflik Israel-Palestina memanas, jauh sebelum Zionisme lahir, sudah ada orang Yahudi yang hidup damai di Aceh. Mereka bukan tentara, bukan mata-mata, mereka pedagang. Sama seperti pedagang Arab, India, Cina, dan Eropa yang juga singgah di Aceh. Forrest kembali ke Aceh pada tahun 1781 dan 1784. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu bertemu dengan komunitas pedagang asing di Aceh. Dan ia mencatat bahwa di antara mereka selalu ada orang-orang Yahudi. Catatan Thomas Forrest ini adalah bukti tertulis pertama tentang keberadaan Yahudi di Aceh. Catatan ini disimpan di British Library, London. Bisa diakses oleh siapa saja yang ingin meneliti. Ini bukan hoaks, ini bukan konspirasi.
Ini fakta sejarah yang didokumentasikan dengan baik oleh seorang pelaut Inggris yang tidak punya kepentingan apapun dengan Aceh. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Abad ke-19, Aceh terus berkembang sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia singgah di pelabuhannya. Pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa berdatangan. Di antara mereka, ada seorang pria Yahudi bernama Avram Meyer Bolchover. Ini banyak yang tahu persis kapan ia datang. Tetapi yang pas, pada pertengahan abad ke-19, ia sudah menjadi salah satu pedagang terkemuka di Banda Aceh. Bolchover bukan pedagang kecil. Ia memiliki lahan yang luas di Banda Aceh. Ia berdagang rempah-rempah, hasil hutan, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Ia menjalin hubungan baik dengan Sultan Aceh dan para bangsawan. Ia juga memiliki keluarga. Istri dan anak-anaknya tinggal di Aceh. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk lokal. Anak-anaknya mungkin bermain dengan anak-anak Aceh. Istrinya mungkin berbelanja di pasar yang sama dengan ibu-ibu Aceh. Bolchover meninggal di Aceh. Makamnya tidak diketahui persis di mana. Itu namanya tetap hidup sampai hari ini. Pernahkah Anda mendengar nama Kampung Blower di Banda Aceh? Itu adalah kampung yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Nama Blower ternyata berasal dari pelesetan nama Bolchover. Lidah Aceh yang melafalkan Bolchover menjadi Blower. Dan hingga hari ini, kampung itu tetap menggunakan nama tersebut. Ini bukan kebetulan. Ini bukan mitos. Ini fakta yang bisa Anda cek sendiri. Tanya orang Aceh yang tinggal di Banda Aceh. Tanya mereka di mana kampung Blower. Mereka akan menunjukkannya. Dan cerita asal-usul nama itu masih hidup di kalangan masyarakat. Sejarawan lokal mencatat bahwa Avram Meyer Bolchover adalah salah satu donatur tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Banda Aceh. Bisdas kebetulan dihormati dan dihormati. Baksa, Anda bayangkan? Seorang Yahudi di Aceh pada abad ke-19 hidup damai, berdagang, berderma, dan dihormati. Namanya bahkan diabadikan menjadi nama kampung. Ini bukan narasi kebencian, ini bukan cerita konspirasi, ini sejarah nyata. Tapi bukan hanya Bolchover, masih ada lagi jejak-jejak lain yang tak kalah menarik. Di Banda Aceh, ada sebuah kompleks makam bernama Kerkhof Poet Joet. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ini adalah kompleks makam prajurit Belanda terbesar di luar Belanda. Ada lebih dari 2.000 makam di sana. Pidiksa di antara ribuan makam itu ada sesuatu yang jangan dilewatkan. 4 makam dengan nisan berbeda. 4 makam ini memiliki nisan yang tidak biasa. Di atasnya terukir huruf-huruf Ibrani. Ya, huruf Ibrani. Bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan di beberapa nisan terukir simbol bintang Daud dengan jelas. Siapa yang dimakamkan di sana? Segayang Pripsta, Wilena M. Bolchover. Nama Jo ini jelas menunjukkan hubungan dengan keluarga Bolchover. Wilena meninggal pada 24 Juni 1897. Ia adalah seorang wanita Yahudi yang dimakamkan dengan upacara Yahudi. Yang kedua, seorang prajurit bernama Van der Zijl. Ia tewas pada tahun 1882 di Kruengkale. Nisannya juga beraksara Ibrani. Ia adalah prajurit tentara kolonial Belanda yang beragama Yahudi. Ia bertugas di Aceh dan gugur di medan perang. 2 makam lainnya juga memiliki nisan dengan tulisan Ibrani dan simbol Yahudi. Semuanya terawat. Semuanya masih bisa dilihat sampai hari ini. Tapi ada satu lagi bukti yang tak terbantahkan. Tahun 1924, sebuah tabloid Yahudi di Amsterdam bernama De Vrijdagavond, edisi 22 Agustus, memuat berita menarik. Berita itu bercerita tentang donasi tanah untuk pemakaman Yahudi di Aceh.
Donasi itu berasal dari keluarga Bolchover. Ya, keluarga Bolchover menyumbangkan tanah untuk pemakaman Yahudi di Aceh. Mereka ingin memastikan bahwa komunitas Yahudi di Aceh memiliki tempat pemakaman yang layak, sesuai dengan tradisi mereka. Ini adalah bukti bahwa di Aceh pada masa itu, ada komunitas Yahudi yang cukup besar, bukan hanya 1-2 orang, tapi sebuah komunitas yang memiliki kebutuhan bersama, termasuk kebutuhan akan pemakaman. Apakah Anda bisa membayangkan, di ujung Sumatera, pada awal abad ke-20, ada komunitas Yahudi yang hidup, berdagang, dan memiliki tempat pemakaman sendiri. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Aceh. Mereka dihormati, mereka diterima. Ini adalah fakta, bukan hoaks, bukan konspirasi. Ini adalah sejarah yang tersembunyi dengan rapi.